Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nikmah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu siswa konten kreator TikTok, yakni Wahidah Nazilatul Maghfirah dari kelas 11 IPA 4. Assalamualaikum. Ini panggilannya siapa ini? Wahidah Nazilatul Maghfirah. Panggilannya siapa? Panggilannya bisa dipanggil Zila. Oh, Zila. Zila gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Kesibukannya apa ini? Lagi fokus belajar buat ngadepin penilaian akhir semester. Oh, berarti sekarang sudah mulai mau pelaksanaan ini ya, PAS ya? Ya, betul. Oke, ini gini nih, kan kemarin saya tuh dapat kabar banyak banget dari teman-teman kamu kalau salah satu siswa Man1 Bojonegoro ini ada yang punya followers TikTok berapa ini? 204,4K. Benar ini? Betul. Ini akun asli ya, akun kamu asli. Kamu yang ada di dalamnya. Iya, saya. Luar biasa sekali, kok bisa sih sampai dapat followers sebanyak itu. Awal ceritanya kayak gimana? Dari awalnya sih saya cuma iseng-iseng buat video selawat, terus saya post. Jadi kok banyak yang support, banyak yang like, banyak yang lihat. Dari situ saya kembangkan lagi. Saya lebih sering buat video konten selawat, terus saya post. Fokusnya hanya di selawat aja atau yang lainnya juga? Ada yang lain cuma 1-2 aja, tapi lebih fokusnya ke selawat. Kok selawat? Kan kemarin juga sempat lihat nih ya untuk salah satu postingan kamu yang sudah banyak banget yang lihat. Itu salah satunya kamu sholawat dengan ibu kamu ya kalau nggak salah. Kok bisa kepikiran sih? Maksudnya buat konten sholawat dengan ibu gitu? Emang biasanya tuh emang suka collab sama ibu, emang suka ngajak ibu Di sholawat. rumah seling collab sama ibu? Iya. Oh, berarti ibu juga itu apa untuk di sholawat juga bagus ya? Iya, beliau juga suka sholawat seperti saya. Sama berarti? Hanya sholat aja maksudnya? Kayak mungkin ibu dulu qori atau gimana? Ibu selain sholawat juga beliau juga biasanya diundang buat qori di sekolah. Diundang gitu. Oh, Ya. berarti untuk suaranya ini dari ibu ya? Maksudnya biasanya kan kalau suara bagus itu dari mana sih? Biasanya dari orang tuanya suaranya bagus kayak gitu. Berarti untuk suara bagus ini keturunan dari ibu atau dari ayah atau gimana? Alhamdulillah dari ibu juga dari ayah. Ayah juga Iya. juga bisa kayak sholawat kayak gitu. Iya. Udah pernah kan? Kemarin saya lihatnya kan sama ibu. Kalau konten collab sama ayah sudah pernah? Sudah, tapi nggak di post di TikTok. Kenapa nggak di post? Kayaknya harus ini deh, maksudnya kedepannya selain sama ibu, kemudian sama ayah gitu. Iya, lain kali dicoba. Lain kali dicoba. Kalau ini kan pengikutnya banyak nih, biasanya kan setiap yang kita lakukan kan pasti ada positif dan negatifnya nih. Apalagi sekarang dengan followers sebanyak ini loh ya. Pernah nggak sih kamu mengalami kejadian-kejadian yang mungkin kurang mengenakan hati atau gimana yang ditemukan di TikTok kayak gitu? Ya biasanya kan udah susah-susah bikin video selawat dan post. Iya. Tapi ada yang bilang kalau itu settingan. Ada yang bilang kalau itu editan atau bukan suara sendiri atau sebagainya. Terus kamu membuktikannya gimana? Saya bales pakai video yang lebih membuktikan kalau itu emang bener-bener suara saya. Berarti ini benar-benar suara saya loh, bukan editan kayak gitu. Coba deh kalau untuk membuktikan nih. Jadi ini kan kalau mungkin kalau di TikTok kan nanti pasti ini ada filter dan sebagainya. Kalau di sini kan beda editornya ya. Coba kita dengarkan nih Sobat Mansaru. Kita lihat, kita dengarkan apakah yang ada di akunnya si Zila ini adalah editan. Kita coba. Silakan Zila. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya
qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah sekali. Ini saya percaya nih, benar-benar ke suara asli, sangat menikmati sekali. Ini kan suara kamu bagus banget nih ya. Selain kalau untuk sekarang sekolah ini pulang ke rumah atau mondok untuk kegiatan sehari-hari? Saya mondok. Mondok? Iya. Nah, kalian kan mondok, berarti kan jarang nih ketemu ibu. Terus kamu untuk mempertahankan suara kamu gitu, gimana? Maksudnya entah kalau di sekolah ikut salah satu ekstrakurikuler atau seperti apa kayak gitu, cara mempertahankan suara kamu yang semerdu ini loh. Saya di sekolah ikut ekstra untuk mengembangkan suara saya. Iya. Saya ikut ekstra musik, saya juga ikut ekstra hadroh. Musik hadroh. Iya. Berarti dua-duanya diikuti gitu. Ya, sama seni baca Quran. Seni baca Quran. Untuk suara sih saya mengembangkannya dari situ. Dari apa? Hadroh, terus seni musik, terus kemudian seni baca Quran. Diembat semua ya tiga-tiganya tentang suara-suara. Selain ini ikut lagi? Enggak? Ada pidato bahasa Inggris. Masih dan ada bahasa Indonesia. pidato bahasa Inggris dan pidato bahasa Indonesia. Berarti dari segi tarik suara semua ya, kan kita pidato juga menggunakan suara gitu ya. Terus untuk membagi waktunya 5 loh ini. Kalau waktunya bentrok kayak gitu gimana? Biasanya saya mengikuti ekstra yang waktunya tuh dimulainya tuh awal sendiri. Maksudnya kalau awal sendiri? Kalau biasanya hari Rabu biasanya akan bentrok sama pidato, biasanya baca Quran sama Iya. musik. Biasanya saya mengikuti seni baca Quran dulu, habis itu saya nyusul ke pidato, habis itu Iya. saya baru nyusul ke ekstra musiknya. Kayak gitu. Oh, berarti di pembagian waktunya ya seperti itu. Berarti 5 ekstrakurikuler diikuti semua. Ini kamu nggak bingung? Maksudnya kan materinya kan berbeda-beda ya. Maksudnya di seni musik nanti untuk apa ya namanya, kalau di paduan suara apa, cengkoknya dan lain sebagainya kan beda ya, untuk nada, irama dan lain sebagainya. Dari 5 ini kan otomatis berbeda-beda dong. Dari musik, terus kemudian di hadroh, terus hadroh seni baca Quran. Tekniknya kan berbeda-beda. Kamu menyesuaikan dirinya gimana ini? Kalau saya sih lebih santai ya Bu, soalnya ini hobi saya. Hobi. Jadi saya mengikuti ini seperti kayak ada refreshing gitu. Oh, Jadi berarti hiburan. Oh, berarti ini nggak hanya sekedar untuk aku bisa belajar dari sini, nggak hanya itu, tapi sebagai media untuk udah jenuh dengan pelajaran-pelajaran, akhirnya larinya ke ekstra ini. Luar biasa sekali, sangat positif. Terus kemudian nih, kalau menurut kamu nih, kan kayak orang-orang kan kita lihat ya di TikTok itu kan banyak sekali hanya tentang orang yang joget-joget, tentang seperti itu. Menurut kamu TikTok itu gimana sih? Menurut pendapat kamu? Menurut pendapat saya, TikTok itu di dalamnya nggak harus buat joget-joget atau buat pamer pacar atau desain outfit dan sebagainya. Tapi di TikTok itu kita juga bisa mengembangkan bakat kita di sana. Kita bisa bikin video, kita bisa post dan bisa ngasih sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Banyak memotivasi banyak orang, bisa ngajak orang juga untuk lebih mencintai sholawat Nabi Muhammad. Tentunya juga ke Allah Subhanahu Wa Taala. Rencana kedepannya nih untuk kamu, maksudnya untuk terkait akun kamu nih di TikTok nih, rencana kedepannya kamu ingin membuat apa sih, gebrakan baru apa kayak gitu? Kalau saya sih pengennya lebih semangat lagi buat konten, lebih semangat lagi buat bikin video sholawat, lebih semangat post. Ya selebihnya itu aja sih. Pertama kali kamu tahu bahwa video kamu itu banyak banget yang lihat, gimana perasaan kamu? Waktu itu kan pas malamnya saya nggak pegang HP ya Bu. Besoknya buka HP pas waktu daring, lihat notif kok banyak banget. Mungkin kalau buat orang-orang di luar sana yang udah TikTok
TikTok ini jadi hal biasa, tapi ini bagi saya, bahkan orang-orang di sekitar saya tuh ini jadi hal yang wah kok bisa gitu. Kamu tahunya dikasih tahu teman kamu atau kamu tahu sendiri setelah buka HP itu? Buka HP terus saya tahu sendiri dan dari teman-teman juga, Zil, TikTokmu banyak yang like. Oh kayak gitu, luar biasa sekali. Berarti ini pertama kali nggak ada skenario awalnya, terus kemudian tidak sengaja ngajak ibu untuk selawatan gitu, terus kamu coba untuk diupload ke TikTok gitu ya. Sebelumnya pernah ada ini nggak sih, atau ini baru video pertama kali untuk itu? Sebelumnya pernah buat video di TikTok atau ini baru pertama kali? Pernah, tapi biasanya saya delete lagi. Oh kayak gitu, kayak kurang percaya diri dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi terus kemudian ini akhirnya kamu post, belum sempat kamu itu ternyata banyak respon positifnya, akhirnya kamu melanjutkan untuk buat konten-konten selanjutnya kayak gitu. Berarti untuk yang selanjutnya kamu yang konten-konten selanjutnya? Saya tetap pengennya di dalam konten-konten saya lebih banyak sholawatnya, biar lebih bisa memotivasi teman-teman. Oh, berarti tujuannya adalah kamu ingin mengembangkan lagi sholawat agar bisa dikenal oleh banyak orang kayak gitu. Gini, kan followersmu banyak nih. Kak, ada rencana nggak sih, Kak? Apalagi di madrasah kan juga difasilitasi kan, kamu kayak ada seni musik, ada seni baca Al-Quran, ada hadroh juga kayak gitu. Ada pikiran nggak sih? Maksudnya apa ya? Ide kalau untuk buat ini loh, di Mansa tuh ada kayak gini, di Mansa tuh kayak gini, ngajak teman-teman yang lainnya lah untuk ikut membuat konten. Ada rencana kayak gitu nggak? Ada. Mungkin next time saya akan bikin videonya, saya akan ngasih tahu ini loh sekolahku. Ada yang tahu nggak sih kalau kamu aslinya itu orang Bojonegoro kayak gitu? Ada yang bilang, wah ini beneran orang Bojonegoro, pas aku pernah ngoten di alun-alun gitu. Ada yang komentar. Terus ada juga alumni Man 1, ini anak Man 1, saya salam dari alumni gitu. Oh gitu, berarti di konten kamu juga sudah ada ya, maksudnya tentang ini loh, aku adalah siswa Man 1. Dengan kayak gitu nih ya, otomatis kan kamu juga membawa nama Man 1 gitu. Sebelum kamu upload TikTok dan lain sebagainya, kamu memperhitungkan nggak sih, maksudnya ini kayaknya nggak pantas deh diupload di TikTok, ini pantas deh diupload di TikTok kayak gitu. Pernah ada filtering dulu nggak sih sebelum kamu upload? Ada. Karena menurut saya sesuatu yang ingin saya upload, ingin saya post itu akan dilihat banyak orang. Jadi saya harus memikirkan apakah itu benar-benar hal positif atau hal negatif. Oke Zil, terakhir nih ya, apa sih, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast pada hari ini? Oke, buat teman-teman di luar sana, kita punya potensi masing-masing. Terus gali, kembangkan hingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa bakat kamu, apa kelebihan kamu, tekuni hingga menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang. Tetap semangat, keep humble, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita capai. Karena orang hebat adalah orang yang bisa menginspirasi orang lain. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir dari podcast pada hari ini. Saya Azimatun Nikmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.